Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Di dunia ini banyak sekali tempat suci atau tanah suci. Suatu tempat disebut tempat suci apabila di tempat itu Tuhan muncul dalam berbagai wujud dan kegiatan rohani. Dari zaman ke zaman, sejak alam semesta ini diciptakan oleh Dewa Brahma, Tuhan telah turun berkali-kali untuk menginjakan kaki Padmanya yang suci di muka bumi. Tempat di mana Tuhan muncul dan melakukan kegiatan rohaninya adalah tempat suci. Demikian pula apabila Tuhan dihadirkan dalam wujud-wujud rohaninya seperti nama sucinya, arca, dan sebagainya, tempat itu menjadi tempat suci. Kitab suci Weda menyatakan tempat suci sebagai tirta. Kegiatan mengunjungi tempat suci sambil berdana punya kepada orang suci dan mendengarkan wejangan-wejangan rohani disebut tirta yatra. Ada jutaan tempat suci di bumi ini menurut otoritas Weda. Jumlah sebanyak itu tersebar di seluruh muka bumi dan menandakan bahwa pada zaman dahulu setiap jengkal bumi ini adalah tempat suci. Tak heran hingga kini masih banyak dapat kita lihat bangsa-bangsa yang percaya bahwa gunung-gunung, sungai-sungai, dan hutan-hutan di daerah mereka adalah keramat. Bangsa-bangsa kuno membangun pusat-pusat peradaban yang masih kita dapat saksikan hingga kini. Beberapa suku pedalaman menganggap suatu daerah sebagai daerah keramat. Pengetahuan itu mereka dapatkan turun-temurun. Bukan tidak mungkin leluhur mereka pada suatu zaman, tatkala zaman kali belum tiba, tempat-tempat keramat tersebut adalah tempat-tempat suci di mana para resi zaman dahulu melakukan pertapaan dan mencapai kesempurnaan. Menurut sejarah Purana, Sungai Gangga yang suci turun dari dunia rohani, mencapai orbit bulan dan turun ke bumi atas permohonan Raja Bhagirat. Sesungguhnya tatkala mencapai ibu kota planet surga material di puncak Meru Parwata atau Gunung Sumeru, Sungai Gangga yang jatuh di India hanyalah salah satu dari keempat cabang utama Sungai Gangga di seluruh dunia. Cabang ini dikenal dengan nama Alakananda yang mengalir ke arah selatan dunia. Selain itu, 3 cabang lagi yakni Caksu, Badra, dan Sita mengalir di belahan lain bumi. Oleh karena itu seluruh daratan di bumi sesungguhnya disucikan oleh air suci Gangga dan cabang-cabang sungainya. Namun karena umat manusia melupakan sejarah Weda yang agung ini, sungai-sungai suci itu kini dianggap sebagai legenda belaka dan terkubur oleh mitos menjadi hanya sekedar sungai-sungai keramat. Seseorang bertirta yatra untuk mengingat nama dan kegiatan rohani Tuhan di tempat itu. Dengan vibrasi tempat suci itu, seseorang perlahan-lahan disucikan dari reaksi dosa. Di antara semua tempat suci di dunia, terdapat 7 kota suci yang terkenal sejak zaman Weda. Ketujuh kota suci itu dikenal dengan nama Sapta Moksa Puri. Seseorang yang mengunjungi 7 kota itu akan mendapatkan pembebasan. Kitab suci Weda Garuda Purana, skanda pertama, bab 16, ayat 14 menyebutkan yang dapat menganugerahkan pembebasan, yakni Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Kanchipuram, Awanti, dan Dwaraka. Mari kita berkunjung ke kota tersebut satu persatu. Ayodhya. 10 jam berkendara di jalan tol ke timur New Delhi, Anda sampai ke kota Ayodhya. Dari zaman Maharaja Ikswaku, Ayodhya menjadi ibu kota kerajaan Kosala yang menjadi pusat peradaban dunia kala itu. Kota ini menjadi ibu kota dinasti raja-raja setelahnya. Pada zaman Treta Yuga, Tuhan muncul di kota ini sebagai Sri Ramachandra Awatara, putra Maharaja Dasarata dari keturunan Ikswaku. Ayodhya berarti kota yang tidak bisa ditaklukkan dengan perang. Sungai suci Sarayu mengalir membelah kota ini. Ribuan umat Hindu melakukan persembahyangan pagi-pagi sekali di tempat-tempat suci di sepanjang Sungai Sarayu, termasuk di Rama Janmabhoomi, tempat dahulu istana Sri Rama berdiri. Dinyatakan dalam akhir kisah Ramayana bahwa Sri Rama kembali ke dunia rohani dengan cara masuk ke Sungai Sarayu lalu menghilang. Melihat raja junjungan mereka telah mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi, para penduduk Ayodhya pun tidak ingin hidup lagi.
Mereka berduyun-duyun pergi ke sungai Sarayu dan menenggelamkan diri. Penduduk Ayodhya yang adalah para dewa yang menyamar kembali ke wujud sebagai para dewa dan pulang ke planet-planet surga. Beberapa penduduk yang berasal dari dunia rohani pergi kembali ke dunia rohani. Mathura. Hanya 2 jam ke tenggara Delhi, Anda akan tiba di kota pusat peradaban bangsa Yadu yang merupakan kota ramai sejak zaman Weda hingga kini. Bangsa Yadu adalah salah satu cabang dinasti Raja-Raja Somawamsa atau Chandrawangsa yang tangguh dan berasal dari Brahma sendiri. Ibu kota Mathura mencakup wilayah yang luas dengan ekspansi hingga Teluk Gujarat dan Prabhasa. Pada saat Tuhan Sri Krishna muncul sebagai putra mahkota dinasti Yadu, kota Mathura diserang berkali-kali oleh Raja Kalayawana dan Jarasandha yang jahat dan ateis. Agar tidak jatuh korban dalam peperangan yang sia-sia ini, Tuhan Sri Krishna memanggil Wiswakarma, arsitek para dewa, untuk membangun sebuah pulau dan kota besar di seberang Teluk Gujarat. Kota itu akhirnya terkenal dengan nama Dwaraka atau Dwarawati. Mathura adalah tempat di mana Tuhan muncul dalam sebuah penjara sebagai putra Dewaki dan Wasudewa. Penjara tersebut masih bisa dilihat hingga kini dan dikunjungi ribuan umat Hindu tiap hari dari seluruh dunia untuk bersembahyang dan mengaturkan sembah sujudnya. Di sisi kota Mathura terdapat pedesaan Brindawan di mana Tuhan Sri Krishna menghabiskan masa kanak-kanaknya. Baik di Mathura maupun di Brindawan terdapat pura, pasraman, sekolah Hindu atau gurukula, dan mandir di setiap sudut. Tanah suci Brindawan adalah tempat di mana nama suci Tuhan Sri Krishna selalu terdengar. Tidak ada musik-musik yang lain kecuali lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan Sri Krishna 24 jam setiap hari. Umat Hindu datang ke tempat suci setiap pagi, mengikuti persembahyangan yang semarak dan membawa bunga-bunga yang harum serta bahan makanan lainnya untuk dipersembahkan. Pada pukul 4 pagi, trompet kerang di setiap tempat suci ditiup dengan lantang bersama-sama sehingga suasana menjadi benar-benar sakral. Lonceng-lonceng di depan tempat-tempat suci dibunyikan bertalu-talu dan mantra-mantra suci dari Weda serta lagu-lagu pujian yang diambil dari kitab suci Weda dipanjatkan dan dinyanyikan oleh ribuan umat Hindu dari seluruh penjuru dunia yang datang silih berganti setiap hari. Brindawan adalah sebuah desa spiritual di mana festival rohani berlangsung setiap hari. Makanan rohani atau prasadam yang enak dan bergizi dibagikan setiap hari di tempat-tempat suci. Dinyatakan dalam kitab-kitab Veda bahwa tanah suci Brindawan yang ada di bumi tidak berbeda dengan pusat dunia rohani di alam rohani yang kekal. Kapanpun Tuhan turun ke bumi ini, baik dalam wujud beliau yang asli sebagai gembala sapi atau dalam wujud awatara-awatara lain, dunia rohani senantiasa turut menyertai beliau dalam wujud kota-kota suci. Karena itu siapapun yang bersembahyang dan bertirta yatra ke kota-kota suci itu sama dengan berada di dunia rohani. Haridwar. Kota suci Haridwar memiliki sejarah yang sangat panjang dan disebutkan dalam seluruh kitab suci Purana. Nama tempat suci ini berarti gerbang Tuhan Sri Hari, karena Haridwara adalah tempat di mana sungai suci Gangga mulai memasuki dataran rendah setelah melalui perjalanan berliku-liku dan curam di pegunungan Himalaya. Praktis air Gangga di tempat ini sangat dingin dan menyegarkan. Setiap sore hari, tepi sungai Gangga di Haridwar berubah menjadi deretan cahaya jingga dari api arati yang dipersembahkan oleh umat Hindu kepada Ibu Gangga. Mantra-mantra Veda diucapkan, dupa dinyalakan, bunga-bunga, air, dan susu dipersembahkan kepada sungai Gangga yang dapat menyucikan segala pencemaran material, walaupun hanya dengan mengingat namanya saja. Seperti tempat-tempat suci lainnya, ribuan umat Hindu datang ke Haridwar setiap pagi dan sore, tak peduli pada musim apapun, untuk membenamkan diri dalam air sungai Gangga yang suci. Tatkala musim dingin, suhu air Gangga menjadi sangat rendah, namun itu tidak menyurutkan semangat bakti umat Hindu yang ingin bersembahyang dan mandi di sungai tersebut. Pada zaman dahulu tatkala Manu pertama memerintah umat manusia, Prajapati Daksa menyelenggarakan korban suci di Haridwar. Karena saat itu beliau melakukan kesalahan kepada Dewa Siwa, upacara yatnya tersebut menjadi tidak berhasil. Walaupun seseorang adalah penyembah Tuhan, penguasa tertinggi, dan kusuk memujanya, orang hendaknya tidak pernah melupakan dan tidak menghormati Dewa Siwa, karena Dewa Siwa adalah seorang dewa yang agung. Beliau meninggalkan segala kemewahan dan hanya mengenakan kulit harimau untuk mengabdi dalam meditasi yang tak tergoyahkan. Tempat tinggal Dewa Siwa bernama Kailash yang terletak di gerbang dunia rohani. Apabila seseorang ingin menuju ke alam rohani, seseorang harus melewati kediaman Dewa Siwa. Di planet bumi ini,
Dewa Siwa pun bersemayam di Haridwar sebagai penjaga tempat suci tersebut. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Varanasi. Varanasi atau Kashi terletak di tepi sungai Gangga, 11 jam dari New Delhi ke arah timur tenggara. Jaraknya bisa ditempuh dengan 2 jam terbang dari New Delhi. Kota suci ini dinyatakan sebagai kota tertua di dunia karena sejarah peradabannya membentang jauh sebelum kota-kota lain di dunia seperti Akropolis, Konstantinopel, Athena, Sumeria, atau Romawi berkembang. Menurut sejarah Weda, usia Varanasi jauh lebih tua lagi dari prediksi sejarah modern. Kota suci Varanasi setidaknya telah ada dari zaman Manwantara pertama, lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Seperti kota-kota suci lainnya, Varanasi dinyatakan tidak pernah dilebur ketika pralaya tiba. Dewa Siwa secara langsung mengangkat kota suci ini di ujung trisulanya. Ini dinyatakan dalam kitab suci Siva Purana. Bentuk fisik kota ini yang bisa dilihat manusia biasa mungkin saja berubah, dengan tiang-tiang listrik, jaringan wifi, atau menara pemancar, tetapi secara rohani, kota ini tidak pernah musnah. Sama seperti Dwaraka, walaupun kelihatannya kota ini telah tenggelam, Dwaraka dalam kitab suci Weda disebutkan berada di dunia rohani secara kekal. Tuhan bersifat kekal, oleh karena itu segala yang terkait langsung dengan Tuhan juga bersifat kekal, baik tempat tinggalnya, nama sucinya, pelayanan bakti kepadanya, cinta rohani kepadanya, rekan-rekannya, dan kegiatan rohaninya, semua tidak bisa dimusnahkan dengan cara apapun. Dewa Siwa tinggal di Varanasi dalam wujud sebuah Jyotirlingga atau lingga yang langsung turun dari dunia rohani. Apabila umat Hindu mengadakan perjalanan suci atau tirtayatra, Varanasi tak pernah terlupakan dari daftar tempat suci yang harus dikunjungi. Di dekat Varanasi terdapat Prayag yang merupakan wilayah pertemuan sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati. Tempat ini juga dikenal dengan nama Dewa Prayag atau Triveni. Tatkala Garuda mengambil kendi Amirta dari kerajaan surga, beberapa tetes Amirta itu jatuh di Prayag sehingga tempat itu sangat dicintai oleh para orang suci yang menginginkan pembebasan. Kanchipuram. Dari ketujuh kota suci, Kanchipuram adalah satu-satunya kota yang terletak di bagian selatan India. Anda dapat mencapai kota ini dari New Delhi dengan terbang selama 3 jam dari bandara atau naik mobil selama 2 hari 2 malam. Kanchipuram adalah wilayah kekuasaan Raja-Raja Chola, Pandya, dan Pallava pada zaman Mahabharata. Di zaman Ramayana pun, Kanchipuram telah menjadi pusat peradaban tinggi di India Selatan. Dalam sejarah Purana, Dewa Brahma dinyatakan melakukan pertapaan di Kanchipuram untuk memohon karunia Sri Vishnu. Kota ini menjadi pusat studi Weda, terutama yang turun dari garis perguruan Weda Lakshmi Sampradaya. Kota ini berada dekat dengan jembatan Sri Rama yang menghubungkan daratan India dengan Sri Lanka. Awanti. Kini kota Awanti lebih dikenal sebagai kota Ujjain, terletak hanya 830 km ke selatan New Delhi. Awanti adalah kota yang dilalui garis bujur nol menurut ilmu astronomi Weda. Seperti layaknya Kanchipuram yang terkenal dengan tempat belajar Wedanya, Awanti juga menjadi salah satu kota pendidikan spiritual selain Mayapur di Bengali, Kalkuta, dan Nalanda. Di zaman Weda, Awanti adalah pusat peradaban dunia pada zaman Satyayuga. Raja-raja keturunan Manu pada Manwantara pertama hingga ke-6 memusatkan pemerintahnya di atas bumi dari kota Awanti. Pada zaman Maharaja Ikswaku, keturunan pertama Manu ke-7 yang tengah berlangsung saat ini, kota Ayodhya menjadi pusat peradaban dunia, tempat raja-raja yang suci dari dinasti Matahari memerintah.
Kota Awanti juga terkenal dengan pasraman milik Resi Sandipani, yang menjadi guru kerohanian dari Tuhan Sri Krishna dan Sri Balaram. Pada masa remajanya, Tuhan Sri Krishna juga menunjukkan kegiatan rohani dengan berguru kepada Resi Sandipani. Tiada seorang pun yang bisa menjadi guru Tuhan, namun Tuhan Sri Krishna menunjukkan teladan kepada umat manusia, bahwa apabila seseorang ingin memahami pengetahuan rohani, ia harus mencari seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Seseorang tidak bisa mempelajari ilmu ketuhanan atau ilmu agama tanpa berguru, karena kitab suci Weda pun diturunkan melalui garis perguruan rohani Weda, sehingga kemurnian ajarannya tetap terjaga sepanjang zaman. Dwaraka. Dari New Delhi ke arah barat hingga pantai, Anda akan tiba di Teluk Gujarat. Sayangnya perlu waktu 2 hari di belakang kemudi mobil agar Anda dapat melihat pantai itu. Karena itu naik kereta atau pesawat adalah pilihan yang lebih baik untuk mengunjungi Dwaraka dari New Delhi. 80% bagian kerajaan Dwaraka telah berada di dalam lautan. Pada saat laut menjadi tenang, Anda dapat melihat reruntuhan kota suci tersebut dari atas perahu. Umat Hindu yang datang biasanya menyewa perahu kecil untuk pergi ke tengah laut, tempat dulunya kota Dwaraka yang megah berdiri. Di sana umat Hindu menghanturkan berbagai jenis bunga, bubuk cendana, dupa, dan lain sebagainya. Setelah itu mereka memanjatkan doa-doa pujian, mengambil air samudera dan memercikannya di kepala. Pada saat-saat tertentu, beberapa orang yang beruntung bisa mendengar suara burung-burung merak saling bersahutan di tengah lautan. Di pantai Dwaraka berdiri sebuah pura tua yang bernama Sri Dwarakadisa Mandir, dibangun oleh Pangeran Pradyumna, cucu Tuhan Sri Krishna yang memiliki perawakan sama persis dengan wujud Tuhan. Di dekat sana juga terdapat pantai Prabhasa Ksetra yang terkenal. Tatkala Tuhan memutuskan untuk mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi, beliau mengatur agar bangsa Yadu musnah melalui sebuah kutukan dari Ratu Gandhari. Sesungguhnya Tuhan sengaja berbuat demikian agar bangsa Yadu tidak tinggal lagi di bumi ini, melainkan kembali bersamanya ke dunia rohani. Apabila bangsa Yadu masih ada di bumi hingga saat ini, bangsa itu akan menjadi ras manusia yang tidak bisa dilukai oleh senjata-senjata modern, tidak bisa ditaklukkan, dan memiliki usia hingga 1000 tahun. Karena itu bangsa Yadu hanya bisa dikalahkan oleh sesamanya. Atas aturan dan kuasa Tuhan, bangsa Yadu terlibat perang saudara dan berujung pada pembantaian di pantai Brapasa. Tidak ada satupun keturunan Yadu yang tersisa pada akhir sejarah Mahabharata. Kemudian, Tuhan memerintahkan Waruna, dewa pengatur lautan, untuk menenggelamkan kota Dwaraka dan segala kemewahannya. Dinyatakan bahwa emas dan permata yang menghiasi tembok-tembok istana Dwaraka lebur menjadi butir-butir halus yang bergabung bersama air laut. Demikian episode Hindu Times kali ini mengenai 7 kota suci menurut kitab suci Weda. Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.